ada beberapa pengakuan kawan-kawan kalau dia ikut mengantarkan berkas ini bersama Eko ke Pasar Pramuka. Pratikno, karena Pratikno membuat ijazahnya jadi tidak benar. Terima kasih untuk PDIP yang telah membantu kami mengeluarkan data-data ini. Kawan-kawan semuanya di PDIP, terima kasih. Saya di sini bersama salah satu tersangka. Tersangka klaster 1 ya. Yang ternyata waktu itu Bang Rustam nggak tahu karena lupa atau ditinggalin atau apa, tidak ikut RJ bersama dengan Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan ya kan? Nah, jadi Bang Rustam, saya berikan kopi ini ke Bang Rustam. Oh, terima kasih. Fotokopikan. Oke. Kenapa nih? Alasannya apa alasannya? Iya, karena saya tertarik di situ ada nama Eko Sulistyo, Bang. Oh, iya. Nah, yang Abang tahu Eko Sulistyo itu kenapa sih? Ada apa sih dengan dia ceritanya? Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi, Eko Sulistyo ini nama yang menarik buat saya. Karena informasi yang saya dapat dari teman-teman, pengakuan dari kawan-kawan aktivis, bahwasanya kalau mencari, kata mereka nih, kalau mencari soal Jokowi itu tanya sama Eko Panjul, Eko Sulistyo. Eko Panjul itu nama panggilan sehari-hari ya? aktivis sama kawan-kawan aktivis. Nah, jadi mereka bilang kalau mau tanya Jokowi itu tanya Eko. Karena apa? Eko itu orang yang paling dekat dengan Jokowi, paling dekat dengan Jokowi sedari Solo. Karena dulu itu Eko ketua KPUD Solo. Ketua KPU Surakarta. Sewaktu mencalonkan wali kota 2005 pun. Iya. Nah, dari situlah saya mulai menjajaki keterlibatan Eko. Nah, lama-lama saya dapat informasi. Oh iya, memang ada beberapa pengakuan kawan-kawan kalau dia ikut mengantarkan berkas ini bersama Eko ke Pasar Pramuka. Ke Pasar Pramuka. Pasar ya? Pramuka. Jadi Eko Sulistyo yang masuk tim kampanye presiden ini, dia yang mengantarkan ke Pasar Pramuka. Iya, ini menurut pengakuan dari kawan-kawan aktivis dan kawan Eko. Gitu loh. Bahkan kemarin ada yang mengaku sama saya, Eko tuh dengan saya nganterinnya ke Pasar Pramuka. Sekarang gitu saya tanya gini, Bang. Seandainya Abang, ini kita berandai-andai lah ya. Kita ikuti fantasinya para termul, kita ikuti angan-angan dan mimpinya Eli dan Neti yang tidak tercapai sampai hari ini. Katakanlah ini bersidang. Apakah menurut Abang Eko Sulistyo dan kawan-kawan tadi itu perlu dihadirkan, Bang? Harus dihadirkan. Karena ini sebenarnya kunci, walaupun dia nggak ngaku, pasti dia nggak ngaku kan. Oh iya, tapi kan nggak mungkin lah ngaku. Nggak mungkin Masa maling ngaku. ngaku? Iya, udah habis banyak dapat jabatan mau ngaku kan nggak mungkin gitu kan. Tapi artinya Ntar suruh balikin gajinya selama ini ya kan. Tapi artinya polisi harus mendalami peristiwa ini kan. Ini kan saling berhubungan menurut saya. Berangkat dari Solo jadi orang dekatnya Jokowi sampai ke Jakarta, dari Jakarta gubernur sampai ke presiden. Iya. Dan jabatan-jabatan penting yang didapat sama mereka termasuk oleh Eko dan si Pratikno gitu loh. Oh, Pratikno juga ya? Oh, Pak Pratikno terlibat karena yang itu saya sering bilang, kalau kawan saya itu bilang kawannya Eko nih ngomong sama saya, kawannya Eko nih, kawan dekatnya Eko. Kalau Eko itu bukan otak pembuat ijazah itu. Tapi otak itu katanya Pratikno. Coba lo kejar tuh Pratikno tuh. Yang sekarang Menko, ada jabatannya dan ada duitnya, dia bilang begitu kan. Ya, nanti kita coba suratin. Nah, artinya saya melihat ini orang yang ngomong ini bukan orang yang sama Eko jauh sekali, justru dekat sekali, kayak ibaratnya kayak apa ya? Botol sama tutup botol. Botol sama tutup botol. Dekat sekali. Nah, dari situ saya botol sama tutup botol. Nah, dari situlah saya menggali, oh iya, ini orang dua inilah. Memang isu-isu Pratikno ini bukan baru ini kita dengar. Oh iya. Saya mendengar ini udah lama. Kalau namanya sih sudah terdengar dari dulu. Nah, Cuman kenapa Bang menurut Abang nggak diperiksa Polda Metro Jaya? ya karena polisi itu kan dulu itu kan masih di bawah kekuatannya Jokowi. Makanya banyak orang bilang ini ada partai coklat gitu. Tapi hari ini kan saya rasa berbeda. Hari ini polisi ini
ini milik rakyat. Dan presidennya Prabowo bukan Jokowi. Jadi jangan takut lagi untuk memeriksa dua nama ini. Dua nama itu ya. Jadi jangan kita berpikir wah kalau ini terbongkar negara akan rusak nih dengan segala institusinya. Saya rasa enggak. Tapi satu Bang, Yang rusaknya hanya Jokowi doang. ini saya mau mungkin ada kawan-kawan yang nonton ini yang ketinggalan berita. Tadi malam Kepala Badan Gizi Nasional, orang terdekatnya Prabowo saja dicopot loh. Oh, betul. Iya. Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi jangan menganggap kalau dia sudah pejabat atau sedang menduduki suatu posisi penting di pemerintahan tidak bakal bisa dicopot gitu Bang ya. Iya betul. Artinya omongannya Michael ini mengarahkan supaya segera copot Pratikno. Prabowo betul. Bukan berarti nggak bisa dicopot gitu loh. Ketua MBG dicopot betul. Karena Ketua orang Badan ini Gizi Nasional Bang. Iya, karena orang ini selalu bilang asal Bapak senang nih, ABS nih. Jangan juga. Nah, jadi nggak boleh dipakai orang begini. Ya, yang penting kerja benar. Iya, nah satu lagi yang harus dicopot menurut saya itu Pratikno. Kalau Pak Prabowo mau aman, kursinya menjadi presiden, yang dicopot tuh pertama Gibran harus copot. Kedua tuh Pratikno. Ah itu. Ya. Kalau Gibran sih sebenarnya sudah dibahas secara mendalam oleh Bang Rismon ya. Iya. Bagaimana ijazah SMA-nya itu tidak benar. Iya, itu alasan saya berani menyatakan harus dicopot karena ijazahnya tidak benar. Tidak benar. Nah, yang kedua itu Pratikno karena Pratikno membuat ijazahnya jadi tidak benar. Iya, itu dia. Jadi kita akan mencari data-data ini lagi, Bang. Tapi tidak berhenti di sini aja. Oke. Karena yang punya data ini banyak. Iya, Partai-partai banyak. Dan satu lagi yang kemarin PDI Perjuangan tidak bisa berikan ke saya adalah data 2019. Kenapa? Karena data tersebut adanya di tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin yang diketuai oleh Erick Thohir. Wah. Yang sekarang Menteri Pemuda dan Olahraga. Oh. Saya nggak peduli mau dia menteri mau dia apa. Anda dulu ketua, Anda tahu gudangnya di mana, Anda tahu menyimpannya di mana, Harus bertanggung jawab. tanggung jawab. Iya. Karena kalau ini hilang, Bang, pidana loh. Kok pidana ya? Karena ini menghilangkan sejarah Indonesia. Berarti kita harus laporkan sama Pak Prabowo ya? Iya, Pak Prabowo. Nah, ini banyak yang nonton Sentana nih kali ini. Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo atau keluarganya atau entah siapanya orang terdekatnya yang sedang menonton Sentana, arsip itu tidak ada di kantor DPP PDI Perjuangan yang 2019. Dan itu adalah tanggung jawab koordinator tim kampanye Joko Widodo Ma'ruf Amin yaitu Erick Thohir. Saya tekankan lagi Erick Thohir, Anda tanggung jawab. Berarti kantornya Siapa yang simpan? Kantornya harus kita serbu kantor ini. Oh iya, serbu atau tidak serbu itu urusan rakyat. Tapi kalau urusan saya akan datang menyurati dan meminta data itu harus diberikan. Serbu artinya kita meminta secara baik-baik untuk memperlihatkan dokumen itu. Kalau serbu itu artinya serba 5.000. Oh, iya. Berarti artinya gini. Hati-hati. Jangan sebut merek. Ya lanjut. Tapi artinya ini nama-nama ini Eko dan Pratikno ini memang harus diselidiki dulu oleh polisi dan kejaksaan. Jangan sampai berkas masuk ke P21, jaksanya bingung kok dibilang asli tapi ada pembuatnya gitu loh. Ya kan? Loh, kok ijazah asli ada pembuatnya di Pak Pramuka? Enggak usah. Kan bingung. Jadi jangan sampai jaksanya dibuang-buangin juga dia sama tim Solo ya kan? Yang jelas tadi saya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pak. Dan tidak ada yang menemui saya. Saya meminta humas, biasanya humas cepat sekali untuk menjawab pertanyaan wartawan, tapi kali ini agak lambat. Agak kira-kira 1 jam lebih saya menunggu. Masih pada libur. Enggak lah. Saya yakin kalau kantor pemerintah nggak ada liburnya kayak gitu. Apalagi cuti ya. Tapi saya yakin makanya belum ada P21. Karena P21 itu adalah surat. Jadi kalau P21 menurut saya jauh lah, saya merasa ini jauh lah karena saya rasa juga jaksa ragu-ragu lah, polisi juga ragu-ragu sebenarnya ini, apalagi saya sebutkan 2 nama ini kan. Harusnya polisi kan sebelum mengajukan lagi periksa dulu, bener nggak nih katanya Santana, Eko sama Pratikno gitu loh. Santana lah. Iya. Belum lagi satu nama lagi profesor ini yang belum kita sebut. Waduh, profesor lagi. Berkaitan nih. Jadi kalau Anda punya gelar profesor, jangan ini dulu. Anda profesor yang dekat dengan Jokowi, santai dulu. Namanya belum disebut sama Bang Rustam.
Iya kan? Oke? Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Setelah ini kalau ada yang pengen nonton, saya mau Sebelumnya gini, podcast di sebelumnya Vocation. gini, terima kasih Ya. untuk PDIP yang telah membantu kami mengeluarkan data-data ini. Untuk kawan-kawan semuanya di PDIP, terima kasih. Kita berjuang bersama. Jangan PDIP bang, katanya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Karena perjuangan ini juga, ya Perjuangan juga. ya perjuangan ini kita juga perjuangan. Semua. Gitu loh. Kita jadikan Jokowi sebagai musuh bersama hari ini.